Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, di dalam Al-Quran itu ada surat namanya Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu ada di ujung ayat, ya, bahkan mendekati akhir surat Ad-Duha ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, ini ngomong ibu, saya panggil ada apa enggak ya? Oh ada. Ibu-ibu, emang ibu-ibu yatimnya pantas banget ya kalau ya. Tapi kayak apa ibu ya? Ya salam ya. Alhamdulillah. Begini, di dalam surat Ad-Duha ini ada dua larangan, ya. Ada dua larangan bagaimana kita bersifat dan bersikap kepada dua orang itu. Yang pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Kita ngadepin orang yatim itu atau anak yatim itu fala taqhar. Jangan sewenang-wenang. Wenang-wenang itu aniaya, zalim. Jadi seorang itu beraniaya atau berbuat zalim. Kalau bahasa orang cepatnya selalu lagunya aja. Jadi seorang selalu lagunya aja. Kalau orang nyebut selalu lagunya berarti nggak benar gitu. Ya namanya selalu lagunya kan ngawur gitu. Itu paling ngawur udah. Kepada anak yatim nggak boleh sewenang-wenang, nggak boleh zalim, nggak boleh aniaya gitu. Nah, yang menarik ini bapak-bapak saudara. Kepada anak yatim itu nggak boleh sewenang-wenang, nggak boleh aniaya, nggak berbuat zalim. Sekarang siapakah yang yatim itu? Jadi jangan kita bahas masalah perbuatan aniayanya, zalimnya, tapi siapakah anak yatim itu? Gitu. Yang namanya yatim di masyarakat kita nyebutnya anak yatim. Berarti pemahamannya anak yatim itu yang belum balik. Kalau belum balik, ya bisa jadi orang tuanya kan udah nggak ada. Makanya di masyarakat sebutnya anak yatim. Yang ciri khasnya belum balik dan orang tuanya nggak ada. Kalau patokannya yatim itu yang orang tuanya nggak ada, rata-rata kita nih yatim ini. Ya mas, kalau patokannya yatim yang bapaknya nggak ada, nanti kita bisa jadi bapaknya nggak ada, emaknya masih ada. Ada di antara kita emaknya masih ada, bapaknya nggak ada, terbalik bapaknya ada, emaknya nggak ada. Bisa jadi dua-duanya nggak ada kan? Gitu. Makanya patokan yatim itu, ya bagaimana ya? Yatim itu bukan yang orang tuanya aja nggak ada, bukan. Akan tapi patokannya anak itu belum balik. Makanya nyebutnya anak. Kalau nyebutnya yatim yang bapaknya nggak ada, ini bisa jadi kita semua yatim ini. Yatim piatu malah. Ya. Makanya di masyarakat kalau ada ngurusin yatim nyebutnya santunan anak yatim. Nggak ada santunan bapak-bapak yatim, santunan emak-emak yatim gitu ya. Ya sama di masyarakat nih, coba dari masyarakat ada santunan duda apa janda. Bapak-bapak ada nggak santunan duda ada nggak? Ada. Yang ada santunan janda gitu. Lagi duda pakai santunin. Ini bahasa di masyarakat ini betul sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi santunan anak yatim atau ya janda-janda gitu ya. Tapi nyebutnya yatim itu adalah orang yang orang tuanya nggak ada, bukan, tapi yang belum balik. Udah, itu maksud kata-kata yatim ya. Jadi yatim itu ya anak belum balik lah, ya, ditinggal mati oleh orang tuanya. Sekarang dalam bentuk apa kok dibilang fala taqhar? Jadi kepada anak yatim jangan sewenang-wenang, jangan berbuat zalim, jangan berbuat aniaya. Begini memahaminya. Anak kecil gitu, yang berbalik tadi, dia ada bapaknya aja, ada emaknya aja, itu lemah. Itu maksudnya. Anak kecil kan lemah. Ya umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya bahkan 10 tahun itu masih lemah. Maksud masih lemah, ini pakai bahasa saya nih, bahasa cepat ya kali. Anak kalau masih di bawah umur 10 tahun masih bisa atau gampang dikelecehin. Lanjutin, paham dikelecehin? Bukan leceh, bukan lereng, bukan gundu, bukan. Kalau itu kan leceh,
Ini dikelecehin. Di apa yang dikelecehin itu? Dibolong-bolongin. Iya, yang paling gampang dibolong-bolongin itu namanya. Dikelecehin namanya. Itu maksudnya falatakha, itu begitu. Lah kalau anak umur 10 tahun kan masih gampang dikelecehin, masih gampang dibolongin gitu. Karena masih lemah fisiknya, ya lemah akalnya. Gitu. Jadi falatakha itu begitu maksudnya. Fa'amal yatima falatakha, jangan diusah-usah malu-maluin, jangan dikelecehin. Jangankan tadi orang tuanya yang nggak ada, orang tuanya ada aja, itu anak masih lemah. Makanya rahasia nih bahwa bapak saudara-saudara ibu sekalian, ngapa dah kalau anak dari orang tua itu lafaz sogiro ini jangan dibuang. Dalam Al-Quran perintah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sogiro. Makanya kita kalau dari orang tua lafaz sogiro ini jangan dibuang. Kenapa? Sebab anak masih kecil itu lemah fisiknya, lemah akalnya. Nah, bahasa muda berarti orang atau anak yang masih ada bapak, masih ada emaknya aja nggak boleh kita zolimin, nggak boleh kita aniayain, nggak boleh kita senang-menangin, apalagi orang tua yang nggak ada gitu. Kalau orang Jawa dipakai opo maneh gitu, apalagi orang tuanya nggak ada. Masya Allah. Ini nih bapak-bapak saudara-saudara, perbuatan dosa, ya perbuatan dosa ini yang sulit dihilangin. Makanya kalau ada, saya nyebutnya orang, bukan kita. Kalau ada orang ngelecehin, ada orang ngebohongin, ada orang nyewenang-wenangin, zolimin anak yatim, itu hidupnya nggak berkah hidupnya. Ya dosa juga, hidupnya juga nggak berkah. Maksudnya nggak berkah begini. Jadi dia berbuat kebaikan apa aja, itu bisa jadi pahalanya kalah sama dosanya gitu. Bagaimana mencari dosa, bagaimana mencari pahala yang ada mencari dosa dulu. Makanya di dalam Al-Quran di sini nyebutnya anak yatim itu falatakha, jangan disenang-senangin. Sebab kalau anak yatim disenang-senangin, dizolimin, dikelecehin, dibohongin, itu bukan hanya dosa aja, hidup nggak akan berkah. Hanya kebalikan nih bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kebalikan. Kalau ada orang mau nyantumin anak yatim gitu. Kalau ada orang mau ngurusin anak yatim, itu orang hebat. Semalam habis terawih sempat ngobrol-ngobrol masalah ini ya, bicara masalah zakat. Semua udah mulai ngomong bicara panitia zakat. Nih gini, orang yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 golongan. Ada berapa? Ada 8 golongan. Tapi atupun dari 8 itu gak ada anak yatim. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin wa amilin 'alaiha, terus sampai ibnu sabil. Artinya 8 golongan itu gak ada anak yatim. Berarti pemahamannya kalau nyantunin itu maksudnya, kalau ngurusin anak yatim jangan ngarepin dari harta zakat. Itu maksudnya. Coba di Al-Quran nggak ada 8 golongan itu anak yatim, nggak ada. Berarti kalau mau nyantunin, mau nolongin, mau ngurusin anak yatim jangan ngarepin dari harta zakat. Berarti harta selain zakat apa aja, mau infak, mau sedekah gitu. Makanya kalau di masyarakat nih ada orang miskin, yang satu yatim, yang satu enggak, itu kita utamain yatim. Tapi jangan dari harta zakat, gitu. Kalau zakat jangan dikasih orang yatim. Nah sekarang bagaimana? Kalau ada harta zakat dikasih orang yatim, itu ngasihnya bukan dalam bentuk hak menerima zakat. Jadi enggak, jangan distatusin orang yang berhak menerima zakat, bukan, orang yatim bukan itu. Berarti yatim itu sangat-sangat diutamakan ketimbang fakir miskin, gitu maksudnya. Ada orang miskin, ada orang yatim, utamain anak yatim. Gitu. Udah, pedomannya begitu. Bahasa Al-Quran sini fa'amal yatima falatakha, anak yatim itu jangan disenang-senangin. Nah, dalam artian berarti kebalikan. Kalau anak yatim dibimbing, disantuni dan sebagainya, itu masalah berkah hidup seseorang itu ya. Udah, itu yang pertama tuh. Jadi larangan pertama, anak yatim jangan disenang-senangin. Yang kedua, kalau bapak saudara, wa ammas sa'ila falatanha, dan orang yang minta, ini saya sebutin minta nih. Orang yang minta itu jangan dihina, jangan dibentak dan sebagainya. Gini, dalam Al-Quran nyebutnya sa'il. Sa'il itu yang minta. Berarti kata-kata minta itu enggak rutin. Ya memahaminya kan gampang gini kan. Wa ammas sa'ila falatanha. Diartikan orang yang minta itu kalau kita nggak mau kasih atau kita berhalangan untuk kasih, jangan dihina, jangan dibentak. Jangan masalah hina dan bentaknya dulu nih. Sekarang yang mintanya dulu kita bahas. Sama tadi
Bukan masalah soal normal yang kita bahas dulu yang artinya sekarang sama. Jadi yang dimaksud as-sa'ila itu orang yang minta, gitu. Nah yang kata dalam Al-Quran as-sa'il ini orang yang minta yang enggak rutin. Dia udah usaha maksimal mencari nafkah, sudah maksimal mencari nafkah, udah bener-bener lah, udah sungguh-sungguh mencari nafkah, gitu kan. Tapi tetap aja nggak ada penghasilan yang untuk bisa mencukupi, gitu. Berarti tanda kutipnya apa? Usaha dulu, ikhtiar dulu, sungguh-sungguh dulu mencari nafkah. Kalau udah sungguh-sungguh, udah ikhtiar, udah usaha, ternyata enggak tercukup juga, gitu. Itu tetap jangan langsung minta. Sebab kalau dia mencari nafkah, kebutuhannya contoh sehari 10.000. Nih Pak, kalau Bapak saudara ini pemahamannya. Ada orang sehari perlu 10.000, dia mencari nafkah, dapatnya cuma 3 atau 4.000, itu namanya fakir. Makanya dalam bahasa zakat itu begitu. Kenapa dalam zakat itu fakir dulu baru miskin? Gini, orang dalam hidup dan kehidupan contoh 10.000 berapa sih? Ceng ya? Ceban, ya benar. Ceban 10.000. Dia perlu hidup dengan biaya sehari 10.000. Usaha maksimal apa aja, apa kayak banyak tinggal. Dapatnya nggak lebih dari separuh. Dapat cuma 3.000, dapat cuma 4.000. Dapat sih usaha, cuma nggak sampai separuh, itu namanya fakir. Tapi kalau dia butuh 10.000, dia sudah usaha, dapatnya lebih dari separuh. Tapi nggak mencapai kebutuhan, dapatnya lebih dari separuh berapa ya? 6, 7, 8, termasuk 9. Nah itu namanya miskin. Jadi lebih kacau mana fakir atau miskin? Fakir itu lebih rendah. Makanya disebut dalam Al-Quran, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi fakir itu begitu pemahamannya. Nah, kembali tadi. Jadi kalau orang sudah usaha gitu, apapun usaha dia yang penting halal, kemudian masih kurang juga, itu tetap nggak boleh minta. Makanya aslinya nih, yang disebut minta ini udah nggak ada kemampuan mencari nafkah. Jadi judulnya enggak kemampuan mencari nafkah. Kalau masih kemampuan mencari nafkah, ini kan tadi namanya fakir miskin. Jadi udah mencari nafkah, tapi nggak mencapai sampai separuh, namanya fakir. Sudah mencari nafkah, tapi lebih dari separuh doang, itu namanya miskin. Nah orang-orang ini nih nggak boleh minta-minta, gitu maksudnya. Jadi intinya yang minta itu yang nggak ada kesempatan, nggak bisa mencari nafkah, gitu dah. Ini kalau bahasa saya nih udah nggak bertumbuh laku. Jadi nggak ada kesempatan, nggak bisa cari nafkah. Bukan yang mencari nafkah, bukan, emang nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Udah nggak berdaya, gitu. Karena kalau bahasa saya udah nggak mampu, nggak berdaya. Nah orang yang nggak berdaya ini dibolehkan minta, gitu judulnya. Bukan berarti yang katanya minta dibolehin yang masih ngayap. Masuk ke sono bisa, oh kemana aja. Udah begitu mintanya bukan sekali 2 kali, rutin. Bukan rutin aja, menjadi profesi, menjadi pekerjaan. Itu yang dihina dalam Islam. Makanya orang minta-minta itu, berapapun yang dia dapat, itu perbuatan yang dihina oleh Islam, dikecam oleh Islam. Makanya yang katanya minta yang boleh, tadi itu dia udah nggak bisa cari nafkah, udah nggak ada usaha sama sekali. Entah karena faktor usianya, gitu. Entah mungkin faktor karena penyakit, maaf nih ya. Karena ada orang udah tua, tapi ya udah tua nih gitu, penyakitnya nggak banyak, tapi bisa jadi balik. Yang muda penyakitnya banyak, gitu. Makanya jangan dikata ada orang yang tua penyakitnya banyak, belum tentu. Ada orang-orang tua penyakitnya nggak begitu banyak, yang muda sakit dulu. Makanya patokan boleh minta itu yang udah nggak berdaya. Tapi dengan catatan nggak boleh rutin, nggak boleh jadi profesi. Kadang-kadang mau mencari nafkah itu udah jadi rutin, udah jadi apa? Jadi pekerjaan. Makanya nggak ada profesi minta-minta, nggak ada. Profesi minta-minta nggak ada, gitu. Karena itu perbuatan yang dihina, dikecam. Maksudnya dihina, dikecam itu ya termasuk perbuatan yang nggak dibenarkan. Itu hina udah ya, orang minta-minta. Makanya di sini nyebutnya wa'al masail, itu diartikan yang minta. Berarti dia minta itu udah nggak berdaya sama sekali. Itu minta boleh. Tapi kalau yang rutin minta-minta itu malah nggak boleh ya, dihina, dikecam oleh Islam.
Jadi baik bapak-bapak saudara, ini ada dua model manusia. Ya, yang pertama anak yatim itu jangan disewenang-wenangin, jangan dizolimin. Yang kedua, orang yang minta, tapi dengan catatan yang minta itu benar berdaya. Kalau kita nggak ngasih, ya jangan dihina, gitu ya. Atau tadi ada orang minta, dia memang sudah nggak ada kesempatan, nggak ada kemampuan untuk mencari nafkah, itu boleh ya, dia minta. Yang terakhir, bapak-bapak saudara begini, kan katanya kalau minta nggak boleh, kecuali dia sudah nggak ada keberdayaan. Yang model nggak boleh minta ini sebetulnya bukan nama orang lain doang, bukan nama tetangga, bukan nama teman, bukan nama saudara. Ini bukannya sama orang lain doang. Anak kalau sudah nikah itu nggak boleh minta sama orang tua. Anak laki nih atau anak perempuan udah nikah, catatannya udah nikah, itu masih minta harta ke orang tua nggak boleh. Minta ke bapak minta ke emak nggak boleh. Kenapa? Sebab anak laki-laki atau anak perempuan itu wajib dinafkahi selagi belum nikah. Tapi kalau sudah nikah nggak boleh minta. Cuma kadang anak cerdas, minta kagak, minjem doyan banget. Nah kalau udah minjem, gantinya kapan? Udah begitu orang tua nggak ada yang tega lagi. Nggak ada yang tega, makanya harta yang paling aman kita pinjam kata siapa? Orang tua. Ya cuman kan namanya di dunia, di mana aja nih, di seluruh dunia. Orang tua itu harta banyak banget. Kalau ada juga emang buat siapa kalau buat anak? Itulah makanya memahami ya ayat-ayat suci Al-Quran ya. Kemarin 2 kali kajian kita bahas masalah wal asr itu kan manusia-manusia beruntung. Nah sekarang ini menjelang ini kita hampir separuh bulan Ramadan ini ya akan sedikit lagi bahas masalah zakat dan sebagainya. Jadi intinya dalam surat Ad-Duha ini ada dua model manusia ya, yaitu anak yatim berarti sewenang-wenangin, nggak boleh dizolimin. Yang kedua orang yang minta, dengan catatan minta itu dia udah ada kemampuan mencari nafkah. Kalau kita nggak bisa ngasih juga jangan dihina dan sebagainya. Oleh karena itu, andai kata kita ada kesempatan bisa ngebimbing, bisa nyantunin anak yatim, atau kedua kita masih bisa menolong, ya, memberi bantuan kepada orang yang sudah tidak ada kemampuan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka kita termasuk orang yang syukuri nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan insya Allah akan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan hikmat dan manfaatnya. Dikirkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu'ani karim wa'fu'ani karim wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikan fiha subhanallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.